Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pembelajaran hari ini yaitu pembelajaran 2, tema 1, subtema 2, ya. Semester 1. Alhamdulillah. Yarhamukallah. Ayam adalah jenis unggas, anak-anak ya. Ayam, burung itu jenis unggas. Biasanya menghasilkan telur dan daging. Siapa suka dagingnya ayam? Ayam 2 macam, ayam kampung, ayam lehor, atau ayam luar negeri lehor itu. Yang paling bagus sebetulnya ayam kampung. Ya, kenapa Bu? Karena makanannya masih belum terkombinasi dengan bahan-bahan kimia. Kalau ayam lehor tuh sudah pakai bahan kimia makanannya. Kalau ayam kampung, ibu kamu atau saudara-saudara kamu ya, tetanggamu pakai nasi, ya. Pakai bahasa Jawanya itu dedek. Apa namanya dulu itu? Buuk itu ya. Nah, dikasih air, ya. Nah, kasihkan ayam, sehat tuh ayamnya. Nah, kamu sebetulnya bisa beternak seperti itu untuk membantu orang tuamu. Apalagi saat-saat seperti ini, pekerjaan sangat sulit. Beli ayam yang kecil-kecil, dipelihara di rumah, dimanfaatkan selama liburan ini, ya. 1 tahun ayamnya kecil sekian, kamu mau masuk, ayamnya sudah jadi ayam bangkok besar. Ayo ngomong sama orang tuanya, beli ayam betina sama ayam jantan yang kecil. Suruh buat kurungan dari bambu itu. Nah, di sini kan banyak bambu, ya. Jangan dikeluarkan biar aman. Taruh di kandangnya aja, tapi disiapkan, dibersihkan tiap hari. Itu namanya Nah, ibu dulu juga begitu. Ayam tadinya 2 sampai 25. Ayam ibu itu. Bawahnya selokan. Jadi kakak ibu itu tiap pagi disemprot kotorannya. Nah, membuat lubang di sana untuk kolam lele. Jadi lele itu makan dari kotoran ayam. Banyak lelenya ibu. Jadi selain jual lele, jual ayam, jual telur. Gizi kalian juga terjamin. Pingin ayam, belilah, sembelih. Nah, makan ayam. Ayam kampung manis, bukan ayam lehor ya. Pingin ceplok telur, ambil telurnya. Itu ibu dulu. Gak punya uang ibunya ibu. Alah aja jual ke pasar. Iya, nyuruh kakaknya ibu itu. Gitu nak. Jadi ibu itu makanan dan sekolah itu dari ayam. Nah, setelah ayam banyak, ibunya ibu itu punya rezeki, beli kambing di sebelah gerobak dengan kambing. Itu. Selain memanfaatkan tanaman seperti ibunya Adit itu. Nah, tanaman jangan hanya bunga nak di rumah itu. Tanaman yang bermanfaat. Contohnya apa? Tomat. Betul tomat bodoh. Ada cabai, ya. Terus bumbu-bumbu itu laos, jahe, kencur, buat di pot-pot itu. Manfaatkan selama kalian pandemi ini, dimanfaatkan waktunya. Nah, itu tentang beternak ayam. Ayam potong biasanya ayam lehor itu dijual di mana nak? Pasar ya. Salesnya ayam juga banyak. Apa rasanya? Ya, apa rasanya ayam lehor dengan ayam kampung perbedaannya? Kamu nek makan ayam kampung bagaimana? Enak, gurih ya. Kalau ayam lehor juga enak tapi banyak apa? Banyak apanya? HP taruh dulu. No. Nanti dengarkan dulu. Banyak gajinya ya, banyak lemak
Lemaknya. Jadi yang kesetu lebih bagus itu ayam kampung, makanya dipelihara. Ya, kalau punya rezeki beli ayam betina dengan ayam jantan dipelihara di rumah. Saya perempuan Bu, udah perempuan, enggak laki-laki sama. Ibu dulu juga ternak. Ya, bebek lagi. Kalau bebeknya itu ditaruh di bawah kandangnya itu sama kakaknya itu. Manfaatkan itu karena lahan kamu masih luas di sini ya. Nah, untuk PKN-nya anak-anak sama seperti kemarin, yaitu sila ke-1 sampai ke-5. Pasti hafal kalian ya. 1, ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya apa nak? Bintang. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya apa? Rantai emas. 3, persatuan Indonesia, lambangnya apa? Pohon beringin. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lambangnya kepala banteng. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk pengamalannya satu-satu. Ketuhanan yang Maha Esa, pengamalan sehari-harinya. Belajar mengaji kepada Tuhan. Hubungannya dengan Tuhan, manusia dengan Tuhan. Mengaji, apa lagi? Puasa, apa lagi? Sholat, ya, sholat sunnah, sholat wajib. Apa lagi? Berhubungan dengan Tuhan. Membaca Al-Quran. Baca Al-Quran, pinter. Terus puasa, ya, puasa Ramadan, puasa sunnah-sunnah yang lain ya. Bentar lagi kalian pasti puasa Rajab. Puasa Rajab habis ini, habis Maulidin Rajab, puasa lagi Dana. Hari raya lagi tak terasa sudah 1 tahun kita tidak ke sekolahan ya. 1 tahun kita diistirahatkan sama Allah. Itu untuk ujian manusia sebetulnya. Dokter sekarang yang meninggal sudah 100 orang. Gak nangis ibu. Perawat sudah ratusan. Termasuk anaknya ibu jadi perawat, tak suruh istirahat dulu. Dia gak terpapar. Istirahat dulu kamu sudah, tapi merawat Pak D-nya di rumah sakit ya. Kemudian untuk pengamalan sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus mempunyai pri kemanusiaan, saling sayang dengan manusia. Contohnya gimana? Contohnya kerjasama. Kalau saling sayang sama manusia, gimana contohnya? Jika ada teman sakit, dijenguk. Jika ada temannya jatuh, ditolong. Itu punya rasa kemanusiaan. Jika kamu istirahat di sekolahan, lihat Akin kok diam, Kin, tak sanggup Kin. Nah, harus gitu, jangan makan tuh pelutuk di Akin ngiler. Benar. Jadi kamu harus punya rasa kemanusiaan. Yakin. Itu. Begitu pula Akin. Kalau olahraga bawa nasi goreng, kapan dibidiakin? Aku ngeces, wer. Sebetulnya gimana? Ayo Gem, makan dong ini Gem. Gitu ya. Jadi punya rasa kemanusiaan. Udah rengek. Tak boleh. Kasih minum, kasih makan, bagus itu. Kasih beras kalau tidak ada uang. Kau punya uang kasih uang. Apalagi kamu punya teman, misalnya temanmu itu anak yatim, nggak punya ayah. Itu bayangkan, kamu punya baju bagus, dibelikan ayah dan ibumu, temanmu udah bisa beli. Ingatkan orang tuamu, ngerti? Sisihkan uang yang lebih untuk memberikan ke anak yatim. Itu pahalanya banyak. Mohon tak mereka makan kok kucing, anak yatim makan bujur, legu butek nang neraka. Ngerti nak? Ya. Jadi jika ada tetanggamu yang tidak punya ayah dan ibu, harus dibantu.
itu punya beri kemanusiaan. Tak diberi, tak diberi kemanusiaan. Udah ngerti ya? Mau bener yang macet ayo. Beri, berikan ya. Kalau misalnya memang kamu udah punya, ya minta maaf ya. Loh, ya dengan yang ramah dan sopan ya. Kemudian salah satu pengamalan Persatuan Indonesia bersatu. Nah, contohnya di mana? Bersatu, tak bercerai, bersatu. Ayo persatuan gimana? Kelas 5 nak diterangkan sama Ibu Tuti. Persatuan, apa nak? Nah, ya persatuan. Contohnya kamu melaksanakan upacara bendera bersatu. Kalau kelas 5, kelas 6, kelas 3 yang upacara hanya kelas 1. Gimana? Nggak jadi upacaranya ya. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 bersatu. Jadi petugas upacara dengan tertib. Nah, itu pengamalan Persatuan Indonesia. Apalagi menghormati jasa para pahlawan. Lambek pahlawan itu mempertahankan bendera itu dengan jiwa dan raga. Mereka sampai meninggal. Nah, setiap menghormat bendera, cek terketeran, aru-geru, nger-sengeran ya. Hormati itu, diingat, oh ya Allah, bendera ini dulu pahlawan banyak jasanya, saya harus menghormati. Itu diingat-ingat di dadanya sini. Cek nger-sengeran, aru-geru, ya demikian. Ya. Itu upacara bendera dengan tertib. Sekarang yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu artinya kita harus melakukan sesuatu dengan musyawarah. Tak karepe dibi. Contohnya pemilihan ketua kelas. Misalnya, Bu Akin Bu, jadi ketua kelas. Unjuk apa? Dan Akin ya. Tidak boleh langsung menunjuk, tapi harus musyawarah dulu. Ayo pilih anak-anak yang mana, siapa, dipilih dengan suara terbangnya. Misalnya saya pilih Faris Bu, kamu pilih Akin. Saya Faris Bu, saya Agung Bu. Siapa sih mele nak telok, siapa ada dua, siapa ada tung, siapa lebihnya. Nah itu dijadikan ketua kelas. Yang nomor 2 jadikan wakil gitu. Itu namanya musyawarah. Terus yang enggak terpilih tak oleh ngosok, tak oleh ngomel. Bahaya. Neng Faris. Kok lamare mriki seket kenang-kenang. Mak kan jadi kepala. Tak jadi ketua kelas. Nah, enggak Bu? Enggak boleh. Jadi harus musyawarah. Apa lagi? Di Pak Kades, kantornya Pak Kades sering musyawarah Pak Kades ya. Dengan siapa? Pak Pamong, sekretaris ya, ibu-ibu posyandu untuk kemajuan desa. Jadi semuanya itu di Indonesia itu harus dimusyawarahkan, tidak boleh karepe di itu maksudnya. Ya. Terus jika ada orang berpendapat, mengeluarkan pendapat, itu harus dihargai, dihormati. Misalnya waktu musyawarah, Pak, bagaimana kerja bakti di Warung Jinggo ini? Oh iya Pak, per RW, per RT. Pak, saya usul. Lah, nggak tahu saya usul bang. Nggak boleh gitu ya. Semua rakyat itu punya apa? Hak, ya. Didengarkan dulu. Oh iya, apa pendapatnya? Nah, gitu. Tak oleh. Allah, tak usah usul lah. Ya. Tidak boleh gitu, arogan, tidak boleh, harus musyawarah. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus adil. Jadi orang Indonesia itu harus adil. Contoh di rumah aja dah, di rumah. Lia punya roti 1, punya adik. Mbak minta rotinya. Ya, gini, kok sebenarnya.
Nggak boleh. Ya, harus adil. Adik, beli rujak. Ya. Di beli apa benar? Rujak, Mak. Kakak. Ini bentar ibu di. Kok lapar, Mak? Ya, lu sendok, weh. Nggak boleh ya. Harus adil, ibunya dikasih separuh, kamu separuh. Itu maksudnya adil. Telasan reng tuana. Agung di adik dua. Agung lagi cawat pelon bawah. Lapin polan pan-pan lah. Adik lagi cawat, ketampi, sepatu. Mosok dia Agung. Mosok, kok kamu lagi sempak pelon? Aku butuh adil, Pak. Kamu lagi kelampi kok. Nah, itu namanya adil. Ngerti maksudnya? Nah, nanti di masyarakat juga harus begitu kalian. Harus adil. Jadi pimpinannya adil. Kalau rakyatnya dikasih beras 5 kiloan semua. Itu syaratin beliin 10 kilo. Coba beliin 5 kilo. Nggak boleh ya. Haruslah kata tuh. Harus adil. Jadi pemimpin juga harus gitu besok. Oh lah berarti Pak Camat aku ya. Pak Camat. Oh. Pak Camat Agung. Rakyat teko, ayo kumpul. Ya beri ke saya, beri kok ya. Saya naik beriin segala. Sedang gedeng beriin satu. Coba deket deh. Enggak boleh. Harus seket kepi. Satu kepi. Itu pemimpin yang adil. Begitu juga jadi pemimpin rumah tangga besok. Nih, Akid, Agung, Faris, Akid. Ini saya belajar dari kantor. Pak Juta. Pak Buka. Ya lek, sejuta lek. Belajar kok saya. Kalau diutan seleb. Boleh tuh. Boleh ya. Ya pemimpin ngerti? Pak Camat. Nah, jadi pemimpin mana ngaki ke bawah. Selebnya lah Pak Ketua adil. Nah, gitu. Nah, begitu pula ibunya. Ayo beriin belanja banyak di bawah. Kalau juta, kapan benar tahu? Lakun tahu pela. Lakun tahu guring. Lakun tahu rawon. Ya manhu tahu seru. Iya. Tahun pemimpin. Orang kolesterol jangan. Nggak harus adil, kasih makan yang bergizi si anak dan suaminya. Nah, jadi rumah tangganya jadi rukun, seimbang. Nah, itu kalau kamu melaksanakan dari 1, 2, 3, 4, 5 ini dengan baik, insya Allah jadi manusia Indonesia yang Pancasilais. Hidupnya bahagia itu maksudnya. Nah, ya. Itu PKN sekarang teks bacaan pada bahasa Indonesia. Ini di sini ada 3 paragraf. Nah, kemarin kamu disuruh Ibu berapa paragraf? 2. Tentang ovipar dan vipar. Nah, sekarang ini Ibu bacakan salah satu bacaan. Ibu tepegeh. Nah, itu topen masker ya. Kedua. Paragraf 1. Santi sedih. Ayahnya bercerita bahwa penduduk setempat mengeluh tentang peternakan ayamnya. Didengarkan aja nak. Nanti kan masuk di video. Kayak di ngaki we. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari kotoran ayamnya, ya. Oh, takut dia apa karena di demo bau kan, ya. Nah, paragraf kedua, peternakan ayam ayahnya Santi ada di sekitar sekolah. Oh, jadi apa nak? Baunya masuk ke sekolahan. Nah, berarti mengganggu apa nak? Masyarakat. Tapi hasil dari peternakan itu untuk biaya Santi bersekolah. Nah, paragraf ketiga,
Sakti tidak mau peternakan ayamnya punya ayahnya itu digusur. Ia berusaha supaya penduduk menerima keberadaan peternakannya apapun yang terjadi. Sakti akan membela keluarganya agar peternakannya tidak diusir, ya, ditutup. Coba aja dah kamu bayangkan, di sebelah sekolahan kita ada orang beternak ayam lekor. Bagaimana baunya? Bau. Ke orang kampung juga ke sekolahan. Enak enggak belajarnya? Enggak bisa. Jadi supaya seimbang bagaimana? Peternakannya itu harus dijaga kebersihannya, kotorannya, ya. Nah, ini tugasnya. Apa pendapatmu mengenai peternakan ayahnya Santi? Ya. Apa yang seharusnya dilakukan oleh ayahnya Santi terhadap peternakan itu? Nah, itu nanti kamu kerjakan ya. 3. Apa yang sebaiknya Santi lakukan untuk menghadapi masalah ini dengan ayahnya? Sudah? Nah, di sini anak-anak di PKN kembali ke PKN. Penerapan sila keempat sila Pancasila sangat penting dilakukan dalam hidup kita sehari-hari. Berikut adalah contoh pengamalan sila keempat. 1. Tidak memaksakan keinginan kepada orang lain. 2. Bermusyawarah apabila ada suatu masalah. 3. Mengutamakan kepentingan umum atau orang banyak. 4. Menjalankan keputusan atas pendapat bersama. Ya, seperti yang Ibu terangkan tadi ya. Nah, tugas kalian di rumah buat pengamalan sila kelima. Nah, iya. Pengamalan sila kelima 3 saja. 3 saja. Hal adil tadi nak ya.